Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. "77 penyelam mengibarkan bendera merah putih di bawah laut perbatasan RI Papua New Guinea. 1.631 narapidana di Papua mendapat remisi HUT kemerdekaan. Gedung DPRD Kabupaten Dogiai terbakar. Demikian, Bapak Wakasal. Dalam perayaan kemerdekaan RI tahun ini, TNI Angkatan Laut mengibarkan bendera merah putih di 77 titik di bawah laut dari Sabang sampai Merauke. Di Merauke, 77 tentara mengibarkan bendera merah putih di bawah laut, tepatnya di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota. Distrik Sota berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea dan dipilih menjadi tempat pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan Keluarga Besar TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke. Dan Lantamal 11 Merauke Brigjen Gatot Mardiono memimpin 6 penyelam yang mengibarkan bendera di bawah laut. Sementara komandan upacara adalah Mayor Marinir Alfredo Yoel yang menjabat sebagai Komandan Batalion Pertahanan Pangkalan 11. Pengibaran bendera di bawah laut ini cukup berat karena arus sangat kencang serta jarak pandang yang sangat terbatas. Ini kami dari TNI AL mengadakan upacara yang sedikit di luar kebiasaan. Biasanya kami mengibarkan 17 tidak serentak di bawah air. Sekarang atas perintah Bapak Kasal kita melaksanakan 77 penyelaman secara bersamaan yang dipimpin oleh Bapak Kasal di Pulau Putri di Pulau Seribu di Jakarta. Waktunya bersamaan, ini semuanya juga baru selesai naik dari air. Selanjutnya kami akan vikon dengan Bapak Kasal langsung. Adapun niat dari TNI AL adalah supaya masyarakat Indonesia lebih mencintai lagi tentang kebahariawan atau tentang kemaritiman. Karena kita tahu bersama apa yang dicanangkan Bapak Presiden bahwa kekayaan Indonesia itu lebih banyak di laut, ya. Lebih banyak di laut yang belum diolah. Nah, dengan harapan dengan adanya penyelaman, pengibaran bendera di bawah air di 77 titik dari Sabang sampai Merauke, ya, menambah kecintaan rakyat Indonesia kepada bahari atau maritim. Dan Lantamal berharap pengibaran bendera merah putih di bawah laut ini bisa menimbulkan kecintaan masyarakat terhadap kemaritiman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kampung Nama Tota merupakan salah satu kampung di Kabupaten Kaimana yang kaya dengan sumber daya alam. Di kampung ini hasil tangkapan nelayan melimpah ruah serta memiliki keindahan alam yang luar biasa. Warga di kampung ini memperingati HUT kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di bawah laut. Raja Nama Tota atau Kepala Suku Nama Tota Randi Asnawi Ombayer mengatakan acara ini juga dilaksanakan untuk memperkenalkan Kampung Nama Tota sebagai kampung wisata. Dalam menyongsong HUT Republik Indonesia ke-77, di mana pemerintah kampung dan masyarakat kampung bekerja sama dengan komunitas Sinara, komunitas Dive Kabupaten Kaimana, Yayasan Konservasi Indonesia melakukan pengibaran bendera di bawah laut Kampung Nama Tota. Tujuan dari kegiatan ini selain memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-77,
kami juga ingin mempromosikan Kampung Namatota sebagai kampung destinasi wisata yang tidak kalah jauh dari kabupaten-kabupaten lain yang berada di Papua Barat. Merangkul suara kemerdekaan dari sudut timur Indonesia, sumber daya alam terjaga, masyarakat sejahtera. Dari Namatota untuk Indonesia. Selain memiliki kekayaan dan keindahan alam, masyarakat di kampung Namatota yang beragama Islam menjunjung tinggi toleransi. Mereka menjalin persaudaraan dengan kampung tetangga yang beragama Nasrani. Masyarakat berharap perayaan HUT kemerdekaan RI ke-77 bisa memperkenalkan keindahan dan toleransi Namatota ke seluruh Indonesia dan mancanegara. Arfat melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Kemeriahan HUT kemerdekaan di Merauke tidak hanya dirasakan warga di sekitar kota, namun juga anak-anak dan warga di kampung Rawa Biru, perbatasan RI dan Papua Nugini. Warga di kampung ini larut dalam keceriaan saat mengikuti lomba yang sudah mentradisi saat perayaan HUT kemerdekaan, seperti tarik tambang, lari sendok lereng, lomba cabut bendera, dan lomba makan kerupuk. Masyarakat di kampung Rawa Biru berharap di kesempatan HUT RI ini mereka meminta pemerintah membangun jalan yang sejak lama rusak dan menyulitkan warga untuk memasarkan hasil alam. Harapan kepada pemerintah, percepatan pembangunan ini harus sebenarnya mulai dari daerah perbatasan, yaitu adalah kampung distrik Sota dan Naukajirai. Ujung kampung adalah Kurkari, Yaku, termasuk Rawa Biru yang Gandur dan Sota. Harapannya ada satu badan jalan yang menuju dari Sota sampai di kampung Kurkari, daerah perbatasan, sehingga netrallah RI dan Papua Nugini. Tidak ada terjadi illegal logging apa yang terjadi ke depan. Harapannya supaya masyarakat asli menjaga wilayah dan dusun masing-masing dengan marga-marga yang ada, yang diturunkan sudah dari dulu kala sampai sekarang, anak cucu suada. Sementara itu, HUT kemerdekaan juga berlangsung semarak di distrik Semangga. Warga di kampung ini menggelar berbagai lomba untuk menghibur masyarakat dan yang menarik sebagian besar diikuti kaum wanita. Seperti lomba panjat batang pisang, sejumlah hadiah menarik yang tergantung di pucuk pohon menjadi rebutan para ibu rumah tangga ini untuk berlomba memanjat untuk menjadi yang pertama. Namun tentu tidak semudah yang dibayangkan. Batang pohon yang licin membuat mereka jatuh bangun untuk merebut hadiah. Selain panjat batang pisang, juga digelar lomba klasik, yakni tarik tambang. Tidak bisa dibayangkan bagaimana para ibu rumah tangga ini harus memeras tenaga serta harus kompak, menarik lawan hingga ke batas garis yang sudah ditentukan. Dalam lomba ini kalah menang tidak penting, karena bagi warga HUT ke-77 RI bisa memupuk kebersamaan dan rasa persaudaraan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Upacara HUT kemerdekaan RI di alun-alun Fait, distrik Aifat, Kabupaten Maibrat berlangsung lancar dan aman. Prosesi adat digelar untuk menyambut para tamu termasuk Bupati Maibrat dan Wakapolda Papua Barat. Puluhan putra dan putri asli Papua yang menjadi paskibra berhasil mengibarkan sang merah putih di kabupaten yang rawan konflik bersenjata. Sang merah putih, hormat, senjata! Berkibarnya merah putih ini juga menjadi simbol Kabupaten Maibrat tetap menjadi bagian dari NKRI. Usai pelaksanaan HUT, Bupati Maibrat Bernard Sagrim menerima sejumlah tokoh adat yang menyatakan dukungan bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Maibrat. Bernard juga memberikan kado terindah menjelang masa akhir jabatan berupa 4 gedung baru, yakni kantor Bupati Maibrat, kantor DPRD Maibrat, gedung serbaguna Samusiret, dan kantor markas kepolisian resort Polres Maibrat.
Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap bersyukur dan mencintai NKRI dengan sepenuh hati. Ia juga meminta kelompok kriminal separatis bersenjata kembali ke pangkuan negara Republik Indonesia. Ya, kepada anak-anak saudara-saudara kita yang berseberangan ideologi, saya berharap supaya marilah kita kembali bersatu untuk membangun daerah, keluarga, masyarakat kita di Kabupaten Maibrat ini. Karena percuma, saya kira sia-sialah kita memperjuangkan doktrin yang belum tentu itu ada. Karena begini menurut saya sejak mulai dari kecil itu sudah mendengar perjuangan ini. Sampai sekarang saya jadi bupati, hari ini tanggal 22 saya mengakhiri jabatan ini juga. Saya belum yakin lah bahwa apa yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita ini sampai kapan. Jadi saya kira marilah kita sama-sama bersatu padu untuk membangun daerah kita, kabupaten kita yang kita cintai ini, yang menjadi bagian dari pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Gubernur Papua Lukas NMB memimpin upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang digelar di kawasan Stadion Lukas NMB. Pelaksanaan upacara di Papua molor sekitar 15 menit lantaran menunggu tibanya Gubernur Papua Lukas NMB, sehingga peringatan detik-detik proklamasi baru dilaksanakan sekitar pukul 10:25. Selaku inspektur upacara adalah Letkol Infantri Irianto Keleopas Wandewoy, Kepala Bagian Janbak Rindam 17 Cendrawasih. Pembaca teks proklamasi adalah Ketua DPRD Papua John Banuarau. Menyampaikan dirgahayu ke-77 Republik Indonesia, dan kita berharap dalam mengisi kemerdekaan ini rakyat Papua, mari kita semua bergandengan tangan, kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dan kita membangun masyarakat Papua sehingga Papua lebih maju, Papua lebih sejahtera, dan juga Papua lebih aman. Itu yang terpenting bagi kita di Papua. John Banuarau berharap Provinsi Papua lebih maju dan aman sehingga tercipta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Topan dan Arthur melaporkan dari Maibrat dan Jayapura.